Buka tutup berarti buka buka. Kalau tutup berarti tutup buka. Berarti jelas? Benar? Nanti yang Bapak Ibu jawabannya salah atau kurang tepat, silakan duduk. Duduk di tempat duduk. Ya, harus dijawab. Kalau salah, silakan langsung duduk. Baik, tutup. Sudah mendiskusikan kesesuaian visi sekolah dengan visi atau cita-cita yang akan kita rumuskan bersama. Kalimat rumpang dan melihat visi sekolah dari cita-cita murid. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan dari visi itu sendiri. Dan yang ketiga, inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah kita. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Miliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Miliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Yang tersirat dalam puisi tersebut, siapa yang bisa memberikan pendapatnya dari Bapak Ibu? Silakan. Ya, Bu Mahde. Silakan Bu Mahde. Baik, terima kasih Ibu. Untuk makna puisi yang tadi kita dengar bersama, itu Ir Soekarno hanya fokus melihat satu saja, yaitu tentang Indonesia. Jadi walaupun ada berbagai macam hal yang dijelaskan tadi, misalnya tentang gunung, kemudian tentang sawah dan sebagainya, potensi yang ada di dalamnya, tapi Ir Soekarno hanya fokus pada satu kata, yaitu Indonesia. Jadi
Presiden kita itu hanya fokus pada satu cita-citanya, yaitu Indonesia dengan berbagai potensi yang terkandung di dalamnya. Mungkin demikian Ibu. Ya, baik Bu Mandi. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin? Mirip seperti apa yang disampaikan Bu Mandi, kita tidak lagi menghilangkan yang lain-lain, tidak lagi membeda-bedakan apakah itu ada sawah, ada gunung, padi yang menguning, dan yang lain-lainnya. Kita tetap berfokus pada satu tujuan, pada akar dari semua itu adalah Indonesia. Itu kalau dari visi. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Nah, itu tetap fokus pada tujuan. Nah, seperti yang sekarang akan kita bahas tentang visi kita ya. Oke, di sini adalah visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Atau akan kita isi, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kemudian kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa, yang kemudian di sekolah kita mengutamakan apa, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari yang pertama dulu akan kita bahas, kita memimpikan murid-murid yang Ibu Bapak bisa menuliskan jawaban Ibu Bapak pada kertas yang akan saya berikan. Berkarakter, cerdas, dan kreatif sesuai dengan kemajuan iptek. Itu. Jadi harus selain siswa itu memiliki karakter yang baik dan cerdas tentunya, juga harus kreatif. Kreatif di sini khususnya adalah mampu melaksanakan atau memunculkan suatu ide, gagasan ataupun produk sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita tahu teknologi itu sangat berkembang dengan pesat, jadi agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, kreatif, memiliki inovasi terhadap. Oman sudah. Silakan Pak Oman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita memimpikan murid-murid yang, nah di sini saya berpendapat bahwa kita memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena kalau tidak ada semangat belajar, ya juga rasanya percuma, ya. Memimpikan murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga tentunya memiliki akhlak yang mulia. Karena seperti pepatah, ilmu tanpa agama atau itu kan buta. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Oman. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar, kemudian aktif serta mampu berkolaborasi di kelas, di lingkungan sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Dari saya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Wawasan budaya dan lingkungan. Bisa menjelaskan berwawasan budaya. Berwawasan budaya di sini kita sebagai guru hendaknya mampu mengenalkan tentang budaya, tentang pengetahuan budaya, baik budaya daerah
atau nasional, misalnya tentang adat istiadat, sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Bu Dewi. Boleh ditempelkan di Pak Bu Dewi ya. Ya baik, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Yang luar biasa sekali impian Bapak Ibu. Ya. Ibu sudah selesai Bu Made? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang terlahir dengan kemampuan minat dan bakat mereka. Mereka memiliki potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga tugas kita adalah menggali dan mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Demikian Ibu. Terlahir dengan minat dan bakat, jadi di sekolah yang akan mengembangkan. Ya. Terima kasih Bu Made. Silakan ditempelkan. Ya, baik Bu Erni, silakan Bu Erni. Baik, terima kasih. Kita percaya murid adalah individu yang hebat, yang memiliki potensi yang berbeda-beda, yang harus dikembangkan. Jadi semua anak itu hebat. Terima kasih. Semua anak hebat dengan potensinya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Silakan ditempelkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu bekerja sama, mengembangkan diri, berkolaborasi agar mampu mewujudkan impian-impian kita bersama, yaitu menumbuhkan siswa yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan bersaing secara global. Dan tentunya kita mampu untuk mewujudkan siswa yang diterima baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dan global nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Erni. Dan kesempatannya, nah, kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa murid itu memiliki potensi yang sesuai dengan kodratnya. Namun hal tersebut juga kita paham bahwa potensi tersebut dikembangkan juga harus dengan diiringi dengan akhlak yang mulia. Ya, biar nanti potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut bisa berkembang secara maksimal. Itu saja itu. Ya baik, terima kasih Pak Komang, luar biasa sekali ya. Selain dengan kompetensi yang dimiliki siswa, bakat minatnya, berarti harus kita kembangkan dengan karakter juga. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Komang, silakan.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang berpihak kepada siswa serta diiringi dengan pendidikan yang berkarakter akan membuat siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya secara maksimal, sehingga bisa tercapai tujuan pendidikan yang selama ini kita cita-citakan. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Made. Beri tepuk tangan untuk Bu Made. Nah, pengembangan potensi siswa. Selanjutnya Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Terima kasih. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter itu sangat penting bagi siswa untuk meningkatkan potensinya di segala bidang, baik akademik maupun akademik. Oke, potensi siswa yang harus dikembangkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kepentingan murid lebih diutamakan. Di sini pembelajarannya selalu berpihak pada murid agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, aktif serta kreatif. Ya, terima kasih Bu atas pihakkan pada kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat di mana kita harus mampu menanamkan karakter, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa bisa disimpulkan Pak Koman mungkin bisa memberikan kesimpulan ya. Dapat menyimpulkan bahwa kita dan warga sekolah di sini paham betul bahwa potensi-potensi yang dimiliki siswa tersebut harus diiringi juga dengan pendidikan karakter dan juga sesuai dengan pendidikan nasional seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koman. Nah baik, kira-kira dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan dari teman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, jika Bapak Ibu jadikan satu kesimpulan, Bapak Ibu akan mendapatkan siswa yang seperti bagaimana? Jika kita melihat tadi pemaparan dari rekan-rekan untuk melengkapi kalimat berupa dari nomor 1 sampai 6, mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa di sini kita menginginkan murid-murid yang memiliki karakter produk pelajar Pancasila karena sudah tersurat dengan jelas tadi menurut pemaparan teman-teman. Kemudian juga murid itu tertarik dengan potensi yang dimilikinya. Jadi sudah tugas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka juga percaya bahwa sekolah adalah merupakan tempat kedua mereka atau rumah kedua mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu kita di sini harus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Beri pertanyaan untuk Bu Made. Baik. Jadi anak-anak kemudian mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menuju ke visi sekolah kita. Nah, visi sekolah kita, ada yang hafal visi sekolah kita? Hafal Bapak Ibu? Bisa dibacakan Pak Koman? Ya. Baik, adapun visi dari SD Negeri 15 Dahuri ini adalah terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkarakter, berwawasan budaya dan lingkungan. Demikian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koman. Beri tepuk tangan untuk Pak Koman. Nah, dari visi sekolah kita itu, apakah visi sekolah kita sudah sesuai atau selaras mengenai kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena
yang kita tahu bahwa zaman itu semakin berkembang, arus globalisasi semakin kuat, kemajuan iptek luar biasa pesatnya, bahkan kita pernah mendengar katanya nanti anak-anak kita bukan manusia lagi saingannya, tetapi adalah robot seperti itu. Maka seperti itulah kencangnya atau pesatnya kemajuan teknologi. Jadi menurut saya perlu ditambahkan mungkin berwawasan global atau kreatif sesuai dengan kemajuan teknologi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Erni, bagus sekali pendapatnya. Oke, perlu ditambahkan di sana ya dengan berwawasan global sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya perilaku yang mencerminkan visi dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kira-kira perilaku apa yang sudah mencerminkan dari visi yang sudah Bapak Ibu jabarkan tadi? Visi ini misalnya guru sudah membiasakan pendidikan yang berkarakter kepada murid, misalnya kebiasaan 5S, kemudian menjaga lingkungan. Seperti itu juga menanamkan sikap saling berkolaborasi antar siswa. Kemudian untuk unggul dalam prestasi seperti ini, guru sudah tentu semaksimal mungkin dalam membina murid, mendampingi murid agar tumbuh dan kembang sesuai dengan potensinya. Demikian itu. Oke, terima kasih. Memang sudah berperilaku mencerminkan visi yang ada. Ada yang mau memberikan? Oke, Bu Erni silakan. Baik, perilaku yang mencerminkan visi dari murid yang saya amati itu sudah terbiasa. Seperti misalkan murid itu selalu tidak melupakan, kalau dari karakter dulu, tidak melupakan 5S tersebut, baik dari guru-guru yang datang ataupun temannya, mereka selalu sudah menyapa dan memang selalu juga kita ingatkan. Nah, kemudian selain itu dari prestasi misalnya saya lihat siswa-siswa sudah tumbuh motivasinya untuk bersaing secara sehat dengan rekan-rekannya, dan juga sudah ada muncul beberapa, dan itu sudah bagus dan perlu ditingkatkan kembali. Dari visi menjaga lingkungan juga saya lihat mereka sudah dengan sadar, ya walaupun belum 100%, dan tapi saya secara umum lihat sudah sadar untuk mengumpulkan sampah, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu sudah, mungkin itu sudah ada. Terima kasih. Kan dicermati si Bernard ini mengapain dia? Baik, Bapak Ibu, dari video
yang sudah Bapak Ibu tonton tadi. Kira-kira apa tujuan dari Birna tadi? Siapa yang bisa ya? Bu Ayu silahkan. Ini videonya dari sangat unik. Jadi saya tambah semangat untuk menonton video yang tadi tentang Bernard. Dia berusaha mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan pertamanya dia naik, walaupun ada masalah, terkendala dengan tadi ada palunya, bantuan palu yang jatuh, kemudian dia berusaha untuk menggunakan alat apa yang ada di dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang diimpikan oleh Surya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, dari video tadi, dari awal kita sudah menyaksikan Bernard itu kan. Nah, dari Bernard itu memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri yang sangat kuat. Itu ditunjukkan dari baru dia pertama bangun, mengambil tasnya itu dia sudah menunjukkan usaha. Ya, mengambil tasnya jatuh dari lemari, itu sudah menunjukkan usaha. Kalau memang bukan dari niat atau dari dirinya sendiri yang sangat kuat, kalau kita mungkin sudah menyerah. Ya, mungkin sudah menyerah kalau memang bukan dari dirinya sendiri yang sangat kuat. Selainnya melihat yang kedua, halaman yang kedua itu melihat puncak gunung es ya, gunung es yang sangat tinggi seperti itu. Mungkin baru melihat saja kita udah komentar, nggak bisa ini naik, terlalu tinggi sekali seperti itu. Lainnya sudah keinginannya masih sangat kuat, dia coba naik menggunakan alat yang dia miliki. Tapi di tengah-tengah jalan alat yang dia miliki ternyata jatuh dan maksud dia juga jatuh, dan akhirnya dia menemukan cara menggunakan kukunya sendiri. Ya, itu karena kembali lagi karena dari dirinya sendiri, saya harus bisa seperti itu. Mungkin dia akhirnya dia sampai atas dan sampai mencapai tujuannya. Mungkin itu saja itu. Ya, terima kasih dari video tadi yang sudah kita saksikan bahwa memang benar Positif yang ada pada sekolah sehingga bisa dijadikan sebagai aset untuk mencapai sebuah visi sekolah, sehingga nanti itu bisa digunakan untuk melakukan inisiatif perubahan seperti itu. Terima kasih Bu Madi. Baik, ada yang lain tambahkan? Kira-kira kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Ya, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau berpendapat? Yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini, apa saja langkah konkret yang bisa kita lakukan? Langkah nyatanya seperti apa? Ya, ada yang mau berpendapat? Baik, saya punya visi impian. Saya ingin mewujudkan generasi cerdas yang berakhlak dan berwawasan global. Jadi setelah saya kutip dari visi sekolah kita sendiri, nah ini visi impian saya untuk kedepannya. Nah, untuk merumuskan visi saya, ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiasi. Apa itu inquiry apresiasi? Ada yang Bapak Ibu sudah tahu? Atau sudah pernah mendengar? Mungkin? Ya, inquiry apresiasi adalah satu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sepertinya sudah mulai lelah-lelah. Ya, silakan Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking
kali ini ambil pena. Jadi Bapak Ibu boleh berbaris di sini berhadapan-hadapan, silakan ya. Di sini boleh ya. Bawa pena masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, biar kita bergerak-gerak sedikit, biar nggak ngantuk. Sini Bu, ya Bu Made sama Bu Terni di sini ya, di sini ya. Oke, sana, di sini di sini. Berhadapan-hadapan Terni sama Bu Made. Oke, kemudian Pak Komang nanti di sini Pak Komang ya. Pak Komang bisa Bu Peter boleh? Ya, oke. Sama pena-penanya tolong ditaruh di bawah. Oke. Ini nanti ya di sini. Ya, pada saat saya mengatakan pena, berarti Bapak Ibu harus ambil pena. Cepet-cepetan. Di mana saya mengatakan kata pena, Ibu Bapak ambil penanya Ibu Bapak. Oke, sudah siap? Tangan di atas kepala. Ya, di atas kepala. Nah, oke. Setelah itu saya akan menyebutkan bagian-bagian. Bapak Ibu menunjukkan ya. Kalau saya bilang kepala, berarti Bapak Ibu pundak, telinga, bahu. Bahu sama pundak sama? Oke, lutut, kaki, pundak, telinga, kepala, lutut, kaki, pena, lutut. Seperti itu, nanti cepet-cepetan. Ya, diambil, diangkat. Kalau habis menang, itu kan harus sudah lutut langsung. Enggak, langsung angkat. Ya, nanti ada asal. Ketika dengar pena langsung. Ya, langsung angkat. Oke, kita ulangi ya. Sudah jelas? Nah, oke, siap-siap Bapak Ibu. Angkat tangan dulu. Lutut, kaki, 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 lutut, bahu, telinga, kepala, mata, lutut, kaki, kaki, kepala, kepala, pundak, pena, pundak. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata memang masih fokus ya, konsentrasinya masih luar biasa sekali. Oke, boleh silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian A-nya ambil pelajaran, di mana memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G dari mimpi, di sini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Teknologi tentunya ya. Kemudian tindakannya sesuai dengan pertanyaan tadi ada 4 juga. Yang pertama membuat lembar observasi, kemudian melakukan kolaborasi, ketiga melakukan kegiatan kolaborasi itu sendiri dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, kemudian membuat gambaran sikap dari respon peserta didik itu sendiri melalui wawancara. Yang berikutnya ada jabarkan rencana, itu apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, kemudian langkah terobosan apa yang bisa dilakukan, kemudian media yang digunakan, lalu ada usaha menjaga keberlanjutan dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Tindakan teknologi secara bertanggung jawab, lalu rencana tindak lanjut. Dan di sini tindakan yang saya lakukan itu menyusun siapa-siapa saja yang akan terlibat. Contohnya pengawas, kepala sekolah, rekan guru, murid ataupun orang tua murid. Kemudian mengajak pengawas dan kepala sekolah, rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi. Kemudian melakukan refleksi pada setiap akhir program dan mengembangkan rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Yang sudah saya paparkan tadi, Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau belum mengerti, karena ini mungkin baru juga buat Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam wujudkan visi tersebut ada prakarsa perubahan yang disusun
pembelajaran, kemudian gali mimpi, jabatan rencana, kemudian atur eksekusi. Jadi dalam setiap proses tersebut selalu saya lihat ada motivasi dan juga kolaborasi di dalamnya. Betul sekali Bu Madi. Beri tepuk tangan untuk Bu Madi. Iya, baik. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita, saya ingin refleksi dari awal sampai akhir tadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Baik, terima kasih waktunya sedikit saya menyampaikan refleksi dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Nah, saya sebetulnya baru terhadap hal-hal atau pengetahuan ini dan saya sangat senang dapat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kita jadi bisa menemukan kembali apa sebetulnya yang kita mimpikan, apa sebetulnya yang menjadi fokus kita menyelenggarakan pendidikan di sekolah ini. Kemudian bagaimana metode yang dilakukan, tadi ada inklusi apresiatif, terus ada juga bakja yang sudah disimpulkan tadi. Itu adalah hal-hal yang baru bagi saya dan saya senang bisa dilibatkan dan menambah pengetahuan. Semoga nantinya apa yang kita harapkan bersama, apa yang kita mimpikan dapat terwujud dengan baik dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Ya. PP mohon masukannya. Ya, Sudi persilakan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya ingin memberikan masukan dari presentasi Ibu Yeti tadi. Sebenarnya tidak ada masukan lain lagi ya Bapak dan Ibu, karena tadi saya melihat Bapak dan Ibu sangat aktif mengikuti kegiatan sesi diskusi ini, dan jujur ini pengalaman pertama saya mengikuti sesi diskusi pendampingan individu yang kedua di sebuah sekolah di mana semua gurunya itu aktif untuk turun pendapat seperti tadi. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Tadi dari yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan, hampir semuanya Bu Yeti sudah mengikuti perkembangan pembelajaran yang berpihak bagi murid, sehingga saya sangat yakin mungkin kira-kira 6 bulan lagi Bu Yeti akan banyak ada guru-guru 15 tahun kuliah yang menyusul mendaftar pendidikan guru penggerak. Luar biasa. Nanti Bapak dan Ibu untuk tindak lanjut dari pengembangan program yang sudah dirancang oleh Ibu Yeti, saya tetap berharap bahwa Bapak dan Ibu selalu mendukung beliau. Beliau sebenarnya sudah sering bercerita kepada saya bahwa kondisi di sekolah itu teman-temannya itu sudah seperti keluarga, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya sangat yakin bahwa nanti ketika Ibu Yeti menjalankan program pendidikan guru penggerak bersama Ibu Apri, tentunya pasti selesai dengan sangat maksimal. Ya, dari saya itu saja. Ibu silakan, Bapak dan Ibu mungkin masih ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Terima kasih.